Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 apresiasi drama akan menyampaikan review atau ulasan kami tentang 2 drama yang berjudul yang pertama itu ada Domba-Domba Revolusi, yang kedua ada Sitin Purbaya. Kami mengulasnya berdasarkan struktur dari teks ulasan. Untuk Domba-Domba Revolusi, untuk identitas karyanya akan dijelaskan oleh Kia. Pada Zakia, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Audi atas kesempatannya. Saya Zakia Amanah Widiani akan mereview bagian identitas karya dari drama Domba-Domba Revolusi. Jadi Domba-Domba Revolusi Bambang Soeharto pertama kali diterbitkan dalam majalah sastra pada tahun 1962. Drama ini kemudian diadaptasi menjadi novel dengan judul tanpa nama, Domba-Domba Revolusi pada tahun 1964. Karya ini mengisahkan tentang 5 tokoh yang terjebak dalam sebuah losmen pada masa revolusi Indonesia, tepatnya pada tahun 1948, ketika mereka berusaha melarikan diri dari kepungan musuh. Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari seorang politikus, pedagang, petualang, penyair, dan seorang perempuan pemilik losmen. Setiap karakter mewakili berbagai lapisan masyarakat dan motivasi yang berbeda dalam menghadapi situasi genting tersebut. Drama ini menyoroti tema nasionalisme dan konflik internal di tengah perjuangan kemerdekaan. Dalam cerita, ketegangan muncul ketika masing-masing karakter memiliki agenda pribadi yang seringkali bertentangan dengan semangat kolektif untuk membela tanah air. Misalnya, pedagang berusaha menagih hutang, sementara politikus lebih mementingkan keselamatan dokumen rahasia. Ketika situasi semakin mendesak, keputusan untuk bertahan atau menyerah menjadi dilema yang harus dihadapi oleh para tokoh. Dari segi identitas, Domba-Domba Revolusi mencerminkan kondisi sosial politik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, serta kritik terhadap individu-individu yang terlibat dalam perjuangan dengan motivasi egois. Hal ini terlihat jelas melalui interaksi antar tokoh yang menunjukkan bahwa meskipun mereka berada dalam situasi kritis, kepentingan pribadi tetap mendominasi. Karya ini juga mengandung elemen kritik terhadap penguasa dan menunjukkan bahwa bagaimana perjuangan rakyat seringkali dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi. Baik, sekian dari saya untuk identitas karyanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zakia. Di sini ada orientasi dari Domba-Domba Revolusi yang akan disampaikan oleh Yasmina Nurul Wafat. Pada Yasmina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan mereview dari Domba-Domba Revolusi bagian orientasi. Nah, Domba-Domba Revolusi ini adalah sebuah adaptasi teatrikal dari karya tulis B. Soeharto yang memberikan kita gambaran intensif tentang perjuangan dan politik internal dalam konteks revolusi Indonesia pada tahun 1948. Nah, drama ini menceritakan kisah kelima tokoh yang terjebak dalam sebuah losmen milik seorang wanita muda yang mencerminkan berbagai lapisan masyarakat dan motivasi yang kompleks dalam menghadapi situasi genting. Nah, dalam drama ini diposisikan sebagai drama yang kritis tentang kepahlawanan dan nasionalisme. Melalui ceritanya, drama ini menunjukkan bagaimana individu-individu dengan tujuan hidup yang berbeda-beda berinteraksi dan bertindak dalam konteks revolusioner. Tokoh-tokohnya yang termasuk seorang politikus egois, seorang penjual yang materialistik, seorang petualang yang ambisius, serta seorang penyair idealis, semuanya membawa perspektif unik dalam menyiasati substansi revolusi. Nah, cerita berdasarkan berlatar masa revolusi Indonesia ini ketika 4 lelaki, yaitu ada politikus, pedagang, petualang, dan penyair terpaksa bersembunyi dalam losmen milik seorang wanita. Mereka berusaha lolos dari kepungan musuh, tetapi konflik internal mulai timbul. Pedagang dan petualang ini bersepakat meninggalkan politikus karena penagihan utang sulit dilakukan dalam situasi darurat. Namun tiba-tiba politikus datang dengan dokumen rahasia yang membuat mereka khawatir keselamatan dokumennya. Nah, pada Domba-Domba Revolusi ini bukan hanya sekadar kisah perjuangan fisik melawan musuh eksternal saja, tetapi juga refleksi mendalam tentang identitas individu dalam konteks kolektif. Melalui interaksi antar karakter, teater ini menunjukkan konflik internal yang kompleks antara nasionalisme idealistik dan juga motivasi egois individu-individu.
perempuan pemilik losmen contohnya menampilkan patriotisme tanpa pamrih meskipun harus menghadapi situasi sulit. Nah, kisah ini juga menggunakan teori ruang politik Sarah Upston untuk memvisualisasikan konstruksi spasial nasionalisme. Ruang pertama yaitu adalah losmen tempat tinggal para karakter, sedangkan ruang kota mempresentasikan kota tengah yang ikonik dalam drama. Konstruksi spasial ini memberikan makna simbolis dan metaforis tentang identitas nasional dan eksistensi individu dalam revolusi. Mungkin sekian dari saya tentang di bagian orientasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yasmin. Selanjutnya ada poin untuk sinopsis yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Azalia Albina Muharram. Kepada Azalia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Azalia Albina Muharram dengan NIM 12016222047 akan menjelaskan mengenai sinopsis dari drama Domba-Domba Revolusi. Jadi, di sini perempuan pemilik losmen menjadi pusat interaksi para karakter. Ketika penyair datang mengabarkan bahwa musuh telah menguasai kota, mereka harus melakukan perlawanan senjata. Nah, meskipun ada granat-granat yang sudah siap digunakan oleh penyair, di sini akhirnya mereka memutuskan untuk tetap pergi dari losmen tanpa menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian perempuan itu tidak keberatan jika mereka pergi karena sikap tidak senonoh mereka. Penyair sendiri kemudian pergi tanpa mengetahui rahasia si perempuan, yaitu plot twist dia merupakan istri ayah dari penyair yang diceraikan waktu masih muda. Nah, konflik dari cerita ini ketika seorang petualangnya mengajak perempuan pergi bersamanya atas bantuan serdadu atau musuh yang meminta bayaran perempuan bukannya uang. Nah, akibatnya perempuan berhasil menikam petualang dan serdadu dalam kamarnya. Namun ia sendiri tidak ditembak oleh serdadu-serdadu lain yang menyerbu ke losmennya. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsisnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Azalia atas penyampaiannya. Selanjutnya ada poin tafsiran yang akan disampaikan oleh Basil Basili. Kepada Basil, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Basil Basili dengan NIM 12016222004. Di sini saya akan menjelaskan dari Domba-Domba Revolusi dari segi tafsiran. Nah, di poin tafsiran ini, yang pertama ini ada ide-ide utama. Ide utama yang disampaikan oleh Domba-Domba Revolusi ini adalah tentang konflik internal dalam konteks revolusi. Drama ini mengeksplorasi bagaimana individu-individu dengan tujuan hidup yang berbeda-beda berinteraksi dan bertindak dalam situasi genting. Melalui interaksi antar karakter, drama ini menunjukkan konflik internal yang kompleks antara nasionalisme idealistik dan motivasi egois individu-individu. Perempuan pemilik losmen misalnya menampilkan patriotisme tanpa pamrih meskipun harus menghadapi situasi sulit. Sementara itu, pedagang dan petualang berseberangan pandangan tentang cara menghadapi situasi revolusi. Dengan pedagang yang lebih fokus pada kebutuhan pribadi dan petualang yang cenderung ambisius. Selanjutnya, tafsiran yang selanjutnya ada analisis simbolis. Nah, dengan menggunakan teori ruang politik Sarah Upston, drama ini memvisualisasikan konstruksi spasial nasionalisme. Ruang pertama adalah losmen, yang dimana tempat tinggal para karakter, sedangkan ruang kotanya itu merepresentasikan kota tengah yang ikonik dalam drama. Konstruksi spasial ini memberikan makna simbolis dan metaforis tentang identitas nasional dan eksistensi individu dalam revolusi. Selain itu, drama ini juga menunjukkan bagaimana revolusi tidak hanya tentang perlawanan fisik, tetapi juga pertarungan moral dan psikologis. Oleh karena itu, Domba-Domba Revolusi menjadi sebuah drama yang relevan dan mendalam dalam konteks sejarah Indonesia. Selanjutnya, tafsiran yang ketiga yakni dari segi refleksi moral. Melalui cerita yang kompleks dan interaksi antar karakter unik, drama ini memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana revolusi tidak hanya tentang perlawanan fisik, tapi juga pertarungan moral dan psikologis.
perempuan pemilik losmen misalnya menampilkan patriotisme tanpa pamrih meskipun harus menghadapi situasi sulit. Sementara itu, pedagang dan petualang berseberangan pandangan tentang cara menghadapi situasi revolusi, dengan pedagang yang lebih fokus pada keuntungan pribadi dan petualang yang cenderung ambisius. Konflik internal ini tercermin dalam perilaku masing-masing karakter, menunjukkan betapa kompleksnya perjuangan dalam revolusi. Sekian ulasan dari segi tafsiran dalam drama Domba-Domba Revolusi. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin dari kelebihan terlebih dahulu, yaitu yang pertama temanya kompleks. Dimana kelebihan dari Domba-Domba Revolusi adalah tema yang kompleks dan mendalam. Drama ini tidak hanya sekedar cerita tentang revolusi, tetapi juga refleksi moral dan psikologis si individu-individu dalam cerita sebentuk. Tema nasionalisme dan juga konflik internal dan personalisme tercermin dalam praktik individu. Lalu yang kedua ada multidimensi, di mana dalam drama ini berhasil menciptakan karakter multidimensional yang melakukan berbagai titik manusia. Tokoh-tokohnya seperti kebijakan hidup, petualangan ambisius, politikus yang simbolik, dan penyanyi bijak yang memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana orang-orang berjuang dalam revolusi dengan motivasi yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada simbolisme politik uang bentrok, di mana drama ini juga mengeksplorasi simbolisme politik uang besar luasnya sebagai representasi sosial nasionalisme dan juga bukan hanya tempat sebagai dan juga bukan hanya tempat pelarian, tetapi juga arena kompetisi di orang. Kurang sendiri itu yang pertama ada dialog verbalistik, di mana satu kelemahan ini yang terkadang membuat cerita terkesan melodramatik. Bahasa yang terlalu verbalistik dapat membuat dokter ketegangan dan ini kurang proses hidup. Lalu yang kedua ada kurangnya detail karakter, di mana dari dalam pendalaman karakter individunya telah pendalaman tersebut ditentukan secara kafir, sehingga tidak tersedia pendalaman satu watak pada setiap pelakunya. Mungkin itu dari selanjutnya saya silakan lagi. Baik, terima kasih Nawa atas penyampaian dari poin evaluasi. Di sini selanjutnya ada poin rangkuman yang akan dijelaskan oleh saya, Audi Diana Mulyana, dengan NIM 12016162212, di mana Domba-Domba Revolusi ini adalah sebuah drama yang intensif tentang perjuangan dan konflik internal dalam konteks revolusi Indonesia pada tahun 1948. Nah, naskah drama ini itu diterbitkan dan ditulis oleh Bambang Soeharto dan telah menarik banyak perhatian karena temanya yang kompleks dan karakternya multidimensi. Dan rangkumannya akan saya jelaskan berdasarkan poin-poin yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada sinopsis singkat, di mana drama Domba-Domba Revolusi ini menceritakan kisah antara 5 tokoh yang terjebak dalam sebuah losmen di kota yang sedang dikepung oleh tentara Belanda. Nah, tokoh-tokoh ini meliputi seorang perempuan pemilik losmen, yang kedua ada seorang penyair, yang ketiga seorang pedagang, yang keempat seorang politikus, dan yang kelima adalah seorang petualang. Nah, mereka tuh berhasil lolos dari kepungan musuh, tapi konflik internalnya mulai timbul, di mana perempuan pemilik losmen ini menampilkan sisi patriotisme tanpa pamrih, sementara penyair dianggap benar, berani dan suci, pedagang digambarkan licik, oportunitis dan pemeras, dan memiliki niat buruk untuk mengambil keuntungan dari revolusi kemerdekaan. Lalu untuk yang poin kedua yaitu tema utama, di mana tema utama dari Domba-Domba Revolusi ini adalah tentang konflik internal dalam konteks revolusioner, di mana drama ini mengeksplorasi bagaimana individu-individunya dengan tujuan hidup yang berbeda berinteraksi dan bertindak dalam situasi yang genting. Melalui interaksi karakternya, drama ini tuh menunjukkan konflik internal yang kompleks antara nasionalisme idealistik dengan motivasi egois antara individunya. Lalu yang poin ketiga ada analisis karakter, di mana drama ini tuh berhasil menciptakan karakter multidimensional yang menampilkan berbagai sifat manusia. Tokoh-tokohnya itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pedagang ini licik, petualang yang ambisius, politikusnya egois, serta penyair yang bijak. Semuanya ini membawa perspektif unik dalam menyiasati substansi dari revolusi. Nah,
Nah, konflik klimaks ini terjadi ketika petualang ini menghasut seluruh penghuni losmen dan mempengaruhi permusuhan dan memperpaganda permusuhan juga, sehingga polemik-polemik itu timbul dan suasana menjadi lebih buruk. Lalu untuk poin keempat ada evaluasi, di mana Domba-Domba Revolusi ini menunjukkan bahwa drama ini memiliki kelebihan dalam tema yang kompleks dengan karakter yang dinamis tapi dikemas multidimensional. Dan yang kedua, meskipun ada kekurangan seperti dialognya itu verbalistik yang membuat cerita itu terkesan melodramatik dan juga kurangnya detail watak antara para tokohnya. Dan drama ini tuh tetap relevan dan mendalam tentang konteks sejarah Indonesia. Drama ini juga bukan sekedar kritik sosial terhadap hukum dan pemerintahan pada masa itu, tapi juga merupakan refleksi moral yang mendalam tentang eksistensi manusia dalam situasi darurat. Untuk sarannya, mungkin untuk saran menonton drama Domba-Domba Revolusi ini diperuntukkan untuk siapa aja yang tertarik dengan drama intensif dan juga kompleks, tapi karena drama ini tuh memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana revolusi tidak hanya tentang perlawanan fisik, tapi juga pertarungan moral dan psikologis. Jadi bagi kalian semua yang ingin tahu tentang lebih lanjut tentang identitas nasionalisme dan karakter konflik-konflik internal dalam konteks revolusioner, drama ini tuh cocok banget untuk menjadi pilihan yang tepat untuk menonton dramanya. Mungkin untuk ulasan dari drama Domba-Domba Revolusi, sekian dari kelompok kami. Untuk drama Siti Nurbaya akan kembali dilanjutkan oleh identitas karya yang pertama itu akan disampaikan oleh saya Audi Diana Mulyana dengan NIM 120162212. Untuk identitas karyanya drama Siti Nurbaya ini merupakan sebuah karya sinema yang diadaptasi dari novel terkenal karya Marah Rusli, dan cerita ini tuh berfokus pada perjalanan cinta antara dua tokoh utama, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang terpisah oleh berbagai konflik yang melibatkan orang tua mereka. Siti Nurbaya ini terpaksa menikah dengan Datuk Maringgih yang untuk menyelamatkan keluarganya dari utang-piutang yang emang dari ke orang tuanya tuh utang-utangnya udah ada. Dan sementara tuh Samsul Bahri yaitu tokoh utama yang laki-lakinya harus pergi menuntut ilmu ke Batavia, dan ketika Siti Nurbaya ini menyadari sifat kasar suaminya, ia melarikan diri untuk bersatu kembali dengan Samsul Bahri. Namun takdir tragis menanti mereka, yaitu karena Siti Nurbaya ini dibunuh oleh Maringgih setelah kembali ke Padang. Nah, kisah ini tuh mencerminkan tentang cinta yang terhalang oleh adat dan pernikahan paksa, serta perjuangan para individunya dalam menghadapi tekanan sosial. Drama ini diadaptasi pertama tuh oleh novel Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1922 dan menjadi salah satu karya sastra terlaris di Indonesia. Dan novel ini tuh terinspirasi dari pribadi penulis, yaitu Marah Rusli, dan menggambarkan konflik antara nilai-nilai tradisional Minangkabau dengan pengaruh kolonial Belanda. Dengan latar belakang sejarah yang kuat, drama ini tuh nggak hanya menceritakan tentang kisah cinta, tapi juga memberikan kritik sosial tentang sistem sosial dan budaya pada masa itu. Lalu untuk poin kedua itu ada orientasi yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya, yaitu ada Zakia. Pada Zakia Baik, terima kasih banyak Audi atas kesempatannya. Di sini saya akan mereview bagian orientasi drama Siti Nurbaya. Jadi drama Siti Nurbaya diadaptasi dari novel klasik karya Marah Rusli yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Padang pada awal abad ke-20. Cerita ini dimulai dengan latar belakang kehidupan Siti Nurbaya yang penuh penderitaan setelah kehilangan ibunya. Ia hidup bersama ayahnya, Baginda Sulaiman, seorang pedagang yang terjebak dalam utang kepada Datuk Maringgih, seorang rentenir yang serakah. Dalam upaya untuk menyelamatkan ayahnya dari kebangkrutan, Siti Nurbaya terpaksa mengorbankan kebahagiaannya sendiri dengan menerima lamaran mencintai Samsul Bahri yang sedang menuntut ilmu di Jakarta. Konflik utama dalam drama ini berputar pada dilema yang dihadapi oleh Siti Nurbaya antara kewajiban terhadap keluarga dan cinta sejatinya. Ketika Siti Nurbaya berusaha untuk melarikan diri ke Jakarta demi bersatu kembali dengan Samsul Bahri dan pengaruhnya untuk menghentikan langkahnya. Lalu, kematian tragis Siti Nurbaya akibat racun yang diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgih menjadi titik balik yang mengubah hidup Samsul Bahri. Dalam keadaan putus asa, ia bertekad untuk membalas dendam dan akhirnya terlibat dalam konflik bersenjata melawan Datuk Maringgih. Drama Siti Nurbaya ini tidak hanya menyajikan kisah cinta yang penuh liku-liku, tetapi juga
menyentuh tema-tema besar seperti pernikahan paksa, perjuangan melawan ketidakadilan, dan kritik terhadap adat yang mengekang hak-hak individu. Melalui karakter-karakter yang kuat dan alur cerita yang mendalam, drama ini mengajak penonton untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan individu dalam menghadapi tekanan sosial. Dengan latar belakang sejarah yang kaya, drama ini menjadi refleksi penting tentang kondisi perempuan pada masa itu dan relevansinya dalam konteks modern. Baik, sekian review yang bisa saya sampaikan mengenai orientasi drama Siti Nurbaya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zakia atas penyampaian pada poin orientasi. Selanjutnya, sinopsis dari drama Siti Nurbaya akan dijelaskan atau disampaikan oleh Basil Basili. Kepada Basil, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Basil Basili dengan NIM 1201622004. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sinopsisnya. Jadi, drama Siti Nurbaya ini mengisahkan perjalanan cinta yang tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dimana berlatar belakang masyarakat Padang pada awal abad ke-20. Cerita ini dimulai dengan Siti Nurbaya yang merupakan seorang gadis cantik yang merupakan anak dari pedagang kaya, yakni Bagindo Sulaiman. Ketika Samsul Bahri, kekasihnya yang sedang menuntut ilmu di Batavia, harus pergi, mereka berdua terpisah oleh keadaan. Dalam waktu yang bersamaan, Bagindo Sulaiman terjerat utang kepada Datuk Maringgi, yang merupakan seorang rentenir yang serakah. Untuk menyelamatkan ayahnya dari penjara, Siti Nurbaya terpaksa menerima lamaran Datuk Maringgi meskipun ia mencintai Samsul Bahri. Setelah menikah dengan Datuk Maringgi, Siti Nurbaya merasa tertekan dan terasing. Ia berusaha melarikan diri ke Jakarta untuk bersatu kembali dengan Samsul Bahri. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus karena Datuk Maringgi melancarkan berbagai rencana jahat untuk menghalangi mereka. Kembali ke Padang setelah kematian ayahnya, Siti Nurbaya akhirnya menghadapi nasib tragis ketika Datuk Maringgi meracuninya. Kematian Siti Nurbaya ini menghancurkan hati yang begitu mendalam di hati Samsul Bahri, yang kemudian Samsul Bahri terjun ke dalam dunia militer kolonial Belanda dan berjuang melawan penindasan. Sekian poin sinopsis dari drama Siti Nurbaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Basil atas penyampaian poin dari sinopsis. Selanjutnya ada poin tafsiran yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Azalia Almina Muharram. Kepada Azalia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Odi atas kesempatannya. Saya Azalia Almina Muharram dengan NIM 12016222047 akan menjelaskan mengenai tafsiran dari drama Siti Nurbaya. Jadi, drama Siti Nurbaya ini diadaptasi dari novel klasik karya Marah Rusli yang mengisahkan tentang cinta terhalang antara Samsul Bahri dan juga Siti Nurbaya. Jadi ini ditetapkan di awal abad ke-20 di Padang. Cerita ini dimulai dengan hubungan romantis antara kedua tokoh utama yang terpaksa terpisah ketika Samsul Bahri harus melanjutkan pendidikan ke Batavia. Dalam situasi yang sulit ini, Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi, seorang rentenir yang kasar demi menyelamatkan ayahnya dari lilitan hutang. Keputusan ini menggambarkan konflik antara cinta dan tanggung jawab keluarga, serta tekanan sosial yang memang dihadapi oleh perempuan pada masa itu. Yang pertama adalah tafsiran dari alur cerita ini. Jadi drama ini mengikuti perjalanan Siti Nurbaya yang berjuang untuk menemukan kebahagiaan di tengah pernikahan paksa dan pengkhianatan. Meskipun terikat oleh pernikahan yang tidak diinginkan, Siti Nurbaya tetap berharap untuk bersatu kembali dengan Samsul Bahri. Namun setelah berbagai cobaan dan tragedi, termasuk kematian ayahnya sendiri dan penganiayaan dari Datuk Maringgi, Siti Nurbaya akhirnya dibunuh oleh suaminya sendiri. Samsul Bahri yang kembali ke Padang setelah menyelesaikan studinya berjuang untuk membalas kematian Siti Nurbaya dan menegakkan keadilan. Yang kedua adalah ide utama yang disampaikan. Jadi ide utama yang ada pada film ini
merupakan sebuah kritik terhadap sistem pernikahan paksa dan juga norma-norma sosial yang memang mengekang kebebasan individu, terutama pada perempuan. Melalui karakter Siti Nurbaya, film ini menunjukkan bagaimana perempuan berjuang melawan ketidakadilan dan sebuah penindasan. Selain itu, film ini juga menggambarkan pergeseran nilai-nilai antara tradisi dan modernitas. Nah, serta konflik-konflik antara cinta sejati dan juga tanggung jawab keluarga. Yang terakhir adalah analisis karakter dari Siti Nurbaya ini. Jadi, karakter Siti Nurbaya digambarkan sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Meskipun terjebak dalam situasi yang sulit, ia berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan ayahnya. Nah, meskipun harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Sebaliknya, dari karakter Datuk Maringgi yang mewakili kekuasaan dan penindasan, menunjukkan sisi gelap dari masyarakat patriarkal. Samsul Bahri ini sebagai kekasih Siti Nurbaya yang memang berfungsi sebagai simbol harapan dan sebuah perjuangan melawan ketidakadilan. Mungkin sekian tafsiran dari Siti Nurbaya, saya kembalikan kepada Audi. Terima kasih. Terima kasih Azalea. Selanjutnya ada poin evaluasi dari drama Siti Nurbaya yang akan disampaikan oleh Yasmina Nurul Wafa. Kepada Yasmina, dipersilakan. Baik, terima kasih Audi. Saya Yasmina Nurul Wafa dengan NIM 12016225051 akan menjelaskan evaluasi dari kisah Siti Nurbaya ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa kisah dari Siti Nurbaya ini menceritakan tentang cinta, pengorbanan, dan juga perjuangan melawan norma-norma sosial yang mengekang. Nah, tentunya dalam evaluasi ada juga kelebihan dan juga kekurangan. Mungkin saya jelaskan dari kelebihannya dahulu. Nah, kelebihan utama dari drama ini adalah penggambaran karakter yang kuat dan kompleks. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama digambarkan sebagai sosok yang berani dan mandiri meskipun terjebak dalam pernikahan palsu dengan Datuk Maringgi. Karakter Samsul Bahri juga menunjukkan kedalaman emosional dan komitmen terhadap cinta sejatinya. Keduanya mencerminkan perjuangan individu melawan tekanan sosial dan tradisi yang berlaku di masyarakat Minangkabau pada masa itu. Nah, dalam drama ini juga berhasil menghadirkan tema feminisme yang relevan dengan menekankan pentingnya hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dialog-dialog dalam drama ini mengandung pesan kuat tentang kesetaraan gender dan hak untuk mengejar impian, seperti keinginan Siti Nurbaya untuk menjadi jurnalis. Hal ini memberikan dimensi tambahan pada cerita dan membuatnya lebih relevan dengan isu-isu sosial kontemporer. Nah, tentunya dalam drama ini juga tidak terlepas dari kekurangan. Salah satu kekurangan yang dapat dicatat adalah pancingan cerita yang terkadang lambat, terutama di bagian awal drama. Beberapa penonton mungkin merasa pengembangan cerita itu bisa lebih cepat agar tidak kehilangan minat. Selain itu, meskipun karakter-karakter utama ini sangat kuat, tetapi ada beberapa karakter pendukung yang kurang mendapatkan pengembangan yang memadai sehingga mereka ini terasa datar dan kurang berkesan, seperti itu. Mungkin sekian dari evaluasi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yasmina atas pemaparan atau penyampaian poin evaluasi dari drama Siti Nurbaya. Selanjutnya ada poin rangkuman yang akan disampaikan oleh Nawa. Kepada Nawa, saya persilakan. Terima kasih. Kalau menurut saya Nawa ini saya di 2019. Kemudian menyampaikan kata dengan dari drama Siti Nurbaya. Drama Siti Nurbaya ini yang diadaptasi dari novel Foxy Kalian Kopi mengisahkan cerita tragis antara Sindayuda dan juga Siti Nurbaya yang berlatar belakang kota pada awal ke-20. Cerita dimulai ketika sang pemutri harus pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian harus meninggalkan Nurbaya yang pasangannya dengan waktu Maringgi demi menyelamatkan keluarganya di depan Maringgi. Yaitu orang yang besar memanfaatkan situasi ini untuk menguasai jiwa yang berujung pada kayu putih untuk berdiri sekolah bersama berkembang. Pertama-tama di dalam ini menurut dengan cara pernikahan paksa dan juga perjuangan perempuan dan pendukung sosial
Putri Nurbaya sendiri digambarkan sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Meskipun tidak berarti pribadi, cerita ini menggambarkan konflik antara generasi dan juga menuju dan juga serta dan dari sistem tertentu yang ada pada generasi tua. Sedangkan kelebihan dan kekurangan lainnya di satu sisi, diagram ini berhasil menyatukan pesan moral yang mendalam mengenai hak perempuan dan penyimpangan terhadap kehidupan sosial. Faktor-faktor utama konflik itu dalam emosional health membuat penonton menjadi merasakan ketegangan dan juga kesedihan yang dialami oleh sejumlah nilai dan seperti bakteri. Namun, pasien cerita terkadang terasa lambat gitu ya, di bagian awal dan bisa menyebabkan kehilangan. Secara keseluruhan, drama Siti Nurbaya ini adalah drama yang penting melewati cinta seperti kritik sosial maupun mengenai. Meskipun ada beberapa kelemahan dalam hal tadi, kekuatan cerita dalam kekerasan ini membuat drama ini yang terkenal. Sehingga ini sendiri merupakan pertanyaan untuk menjelaskan drama Siti Nurbaya bagi mereka yang tertarik dengan kisah-kisah yang mengangkat sosial dan budaya. Atau bagi yang mereka ingin memahami lebih tentang kehidupan perempuan dalam konteks sejarah Indonesia. Itu saja teman-teman dari drama Siti Nurbaya. Semoga sudah semakin Oke, baik. Mungkin sekian ulasan atau review dari penyampaian ulasan atau review dari kelompok 3 apresiasi drama, yaitu drama Siti Nurbaya, drama Domba-Domba Revolusi dan drama Siti Nurbaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup video juga kami akan menginsert klip dan gambar dari video footage yang drama yang kami tonton.